Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Darman di Desa, alhamdulillah wa syukurillah, pada video kali ini Kang Darman di Desa akan menyampaikan tentang Ibu Ida yang dari Kalimantan, yang terkenal dengan si tangan Tuhannya. Sahabat Kang Darman di Desa, mari kita sama-sama menyikapi dengan keluhuran budi kita, dengan kesadaran kita bahwa semua manusia lahir ke dunia ini membawa peran atau amanahnya masing-masing. Contoh seperti Ibu Ida Dayak ini yang dari Kalimantan, beliau membawa amanahnya dengan dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menyembuhkan orang-orang stroke, tangan yang bengkok menjadi lurus. Nah, maka daripada itu Allah itu memberi pelajaran kepada kita semua sebagai orang-orang yang punya keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seorang Ibu Ida Dayak ini membawa misi untuk meringankan beban-beban orang yang punya sakit stroke, yang patah tulang, tangannya bengkok. Dan patut kita contoh seorang Ibu Ida Dayak ini, beliau memberi pengobatan secara gratis, namun tidak serta-merta untuk menggratiskannya kalau tidak ada dorongan di dalam dirinya, yaitu keikhlasan yang Allah berikan kepadanya, sehingga beliau di dalam pengobatannya selalu sembuh. Disembuhkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan Ibu Ida Dayak ini. Sahabat Kang Darman di Desa, perlu kita sadari, Allah itu akan memberi kelebihan kepada seseorang jika orang itu punya hati yang ikhlas dan sabar serta menjalankan segala perintah Allah. Sahabat Kang Darman di Desa, seorang Ibu Ida Dayak ini salah satu manusia yang membawa misi untuk meringankan sesamanya yang mempunyai penyakit yang mungkin kalau masuk ke rumah sakit itu bisa jadi jutaan. Nah, kenapa saya menyampaikan perihal tentang Ibu Ida Dayak dari Kalimantan ini? Karena beliau adalah mencontoh kepada kita semua untuk terbuka mata kita secara hakikat, yaitu kesadaran kita kepada Allah. Jadi Ibu Ida Dayak ini hanya seorang ibu yang mampu merelakan atau mengorbankan waktunya untuk menolong terhadap sesamanya. Maka beliau dijulukilah Ibu Ida Dayak, si tangan Tuhan yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit patah tulang, stroke. Ya. Sangat mulia perjuangan beliau dan sangat membahana, membuat kita tertegun untuk melihatnya. Tapi di sini harus kita sadari, begitu mulianya seorang Ibu Ida ini membantu terhadap sesama dengan keikhlasannya, tanpa membayar, tanpa meminta imbalan, karena niatnya ikhlas untuk menolong terhadap sesamanya, sehingga Allah pun tidak akan tinggal diam. Maka beliau dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari, jika kita berbuat kebaikan dengan ikhlas, insya Allah Allah akan memberi rezeki dari segala penjuru arah. Inilah yang harus kita contoh. Sahabat Kang Darman di Desa, jika Allah menghendaki kepada seorang hamba untuk berbuat kebaikan tanpa memandang status sosial, insya Allah orang itu akan terus diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan patut kita sadari, di sini kita jangan melihat kepada makhluknya,
Tapi lihatlah, yang menggerakkan makhluknya sadari bahwa di sebalik makhluk ciptaan Tuhan itu ya ada Allah. Kita semua digerakkan oleh Allah. Semuanya yang namanya makhluk hidup itu bergerak atas kehendak Allah. Seperti keluar masuk napas ini digerakkan oleh Allah. Maka seorang ibu Ida Dayak yang dari Kalimantan ini digerakkan oleh Allah untuk menolong sesamanya. Maka beliau terkenalah di jagat dunia maya. Dengan terkenalnya ibu Ida Dayak di jagat dunia maya ini, patut kita apresiasi, patut kita doakan, semoga banyak seperti ibu Ida Dayak yang lainnya untuk berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya, jika seseorang berniat untuk menolong sesamanya tanpa pamrih, tanpa memandang status sosial, insya Allah akan Allah muliakan hidupnya dan akan Allah jamin hidupnya. Karena ini adalah salah satu perjalanan manusia sebagai makhluk sosial yang bertugas untuk membantu terhadap sesamanya dan meringankan beban-beban penderitaannya. Di sini patut kita sadari bahwa Allah itu Maha mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya, baik yang buruk maupun yang baik. Dan ingatlah, tugas-tugas hidup kita adalah membantu, menolong, dan meringankan beban moral dan moral sesama. Maka itulah yang disebut dengan makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu tidak terbatas. Ibadah itu tidak berbentuk. Ibadah itu bukan sekedar puasa, sholat, zakat, dan yang lainnya. Tapi yang lebih utama ibadah itu adalah bergerak menunaikan perintah Allah sesuai dengan tandanya. Maka dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah, manusia itu wajib hukumnya untuk menunaikan perintah Allah. Apapun itu perintahnya harus kita tunaikan. Walaupun kita memungut sampah di jalanan, kalau itu tanda harus kita lakukan karena ada perintah di balik tanda itu. Maka jika kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baiklah terhadap sesama tanpa pamrih, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberi kecukupan bagi dirinya. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga menjadi motivasi untuk lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.